Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Titus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Karena Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan, sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan melalui kekuatan sukacita ini, kami mau terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami mau terus menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu akan memperlengkapi kami, supaya kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya memberkati diri kami, tetapi firman juga akan memberkati banyak orang lain dengan kehidupan yang kami jalani dalam keteladanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Saat ini berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap untuk melakukan segenap perintah-Mu. Amin. Titus 1 ayat 1 sampai 16 berkata, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudaraku, kalau di salah satu film, Kinan bertanya kepada Aris, mengapa Kapadokia? Dan kenapa harus Lydia? Maka dalam pembacaan ini kita pun dapat bertanya kepada Paulus, mengapa Kreta? Dan kenapa harus Titus? Mari kita melihat konteks teks dari bacaan kita di saat ini. Kenapa Kreta? Untuk memahami kenapa, maka harus tahu ada apa di Kreta. Ternyata saudaraku,
Kreta adalah salah satu pulau penting pada masa itu. Bahkan juga sampai pada masa kini karena keindahannya serta letaknya yang strategis di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan kebudayaan antara kebudayaan Asia, Afrika, dan Eropa. Pada masa Perjanjian Lama, orang Kreta dipercaya adalah orang-orang Kreti yang menjadi pasukan pengawal pribadi Raja Daud yang terkenal dengan kesetiaan mereka kepada Raja Daud dan keturunannya. Di masa Perjanjian Baru, orang Kreta disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11 sebagai orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta. Bahkan dalam laporan perjalanan Paulus ke Roma, Kreta disebut dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 7-13 serta Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21. Dari konteks ini kita melihat bahwa orang-orang Kreta adalah orang-orang yang setia dan beriman. Ya, benar. Akan tetapi, ketika mereka mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Minos dengan menghasilkan peradaban budaya dan seni yang tinggi sehingga mereka menghasilkan arsitektur, patung-patung, keramik, lukisan, dan perkakas logam yang indah. Terjadi gempa bumi yang menghancurkan segala kemegahan mereka. Pulau yang secara kebudayaan bertalenta ini turun menjadi tempat persembunyian para prajurit bayaran dan para perompak. Masyarakat mulai berubah sehingga tidak mengherankan bila Paulus mengutip apa yang disampaikan oleh nabi mereka di Kreta yang bernama Epimedes di ayat yang ke-12. Dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dari sinilah kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan di pulau ini. Terutama tentu dengan misi penginjilan dari Paulus. Orang Kreta mulai tercemar dan harus dibaharui kembali. Olehnya, maka Paulus harus mengutus seseorang yang cakap untuk ada di Kreta, menyelesaikan misi penginjilan itu. Dan orang itu adalah Titus. Saudaraku, kenapa Titus? Mari kita melihat teks konteks. Pertama, karena Titus adalah orang yang paling dipercaya oleh Paulus. Paulus menyebutnya sebagai anakku yang sah menurut iman. Pasal yang pertama ayat yang keempat. Kedua, Titus adalah kawan di waktu yang tidak menyenangkan dan sulit. Karena ketika Paulus ke Yerusalem dan dicurigai serta tidak disukai, maka Tituslah yang diajak bersama Barnabas. Sebagaimana yang ditulis oleh Galatia pasal 2 ayat yang pertama. Ketiga, Titus adalah orang yang tepat untuk menangani tugas yang membutuhkan ketangguhan. Ketika terjadi permasalahan di Korintus yang membawa surat Paulus yang disebut sebagai salah satu surat yang keras ke Korintus adalah Titus. Di sini kita melihat bahwa Titus adalah orang benar, orang beriman yang dipercaya Paulus dan memiliki karunia yang berbeda. Mungkin dia tidak terlalu pandai berbicara, tetapi dia adalah salah satu figur yang mampu mencairkan suasana serta memberikan kontribusi serta solusi untuk mengatasi masalah ketika terjadi pertikaian-pertikaian dalam jemaat. Titus juga dipercaya sebagai seorang yang memiliki karunia untuk mengatur secara praktis seperti saat pengumpulan dana bagi jemaat-jemaat miskin ke Yerusalem. Kita dapat membacanya dalam 2 Korintus 8 ayat 6 dan juga ayat yang ke-10. Dengan karunia dan kemampuan Titus inilah, maka ia diutus Paulus ke Kreta untuk menjadi teladan dan contoh di sana. Karena Paulus melihat ada hal-hal yang harus dibenahi dalam konteks hidup orang percaya di sana. Paulus menyadari di Kreta sudah mulai muncul ajaran yang tidak sehat. Kita bisa membandingkannya dalam pasal 1 ayat 9 dan 2 ayat yang pertama. Bahkan Paulus dengan keras membahasakan kepada Titus di ayatnya yang ke-11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat keuntungan yang memalukan. Ini disebabkan karena berpegang pada hukum sunat dan kemudian mulai menyesatkan pikiran orang-orang di sana. Karena itu bagi Paulus penting untuk terus hidup memelihara iman.
pengetahuan dan kebenaran yang didasarkan pada persekutuan ibadah, serta pengharapan hidup yang kekal, sebagaimana yang dibahasakan dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Serta berani menegur mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kita bisa membaca di ayat yang ke-13. Dan karenanya, untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu, maka harus diatur, harus dipilih orang-orang yang layak untuk diteladani dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Paulus di ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saudaraku, sekarang apa yang Paulus inginkan untuk Titus kerjakan bagi orang-orang di Kreta? Pertama adalah soal keteladanan yang menjadi harapan Paulus bagi Titus, agar kemudian ia Titus mencari mereka yang akan menjadi penatua-penatua dan penilik jemaat, supaya mereka patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik itu perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Siapakah mereka yang dimaksud oleh Paulus di ayat pertama? Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman, pistin dari kata pistis, serta menghasilkan pengetahuan atau pengenalan akan kebenaran, serta berdampak dalam ibadah, dalam kesalehan hidup. Kata ibadah diterjemahkan dari kata eusebeian, dari kata eusebeia, yang berarti kesalehan. Dengan demikian, Paulus mengendaki orang-orang yang patut diteladani adalah orang-orang yang beriman, dan bukan hanya sekedar beriman di kulit, tetapi juga nyata lewat tindakan, lewat perilaku hidupnya yang dihasilkan dari pengenalannya akan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus, sehingga ia tetap hidup kudus, hidup baik dan benar. Inilah kesalehan. Dan tentu saja itu semua, yaitu pengenalan akan kebenaran yang menghasilkan kesalehan hidup, dihasilkan dari ketekunan akan kehidupan yang beribadah, dan olehnya maka iman akan bertumbuh. Buah dari iman dan pengetahuan seharusnya adalah kehidupan yang religius, yang benar, yang saleh. Sebab iman tanpa tindakan adalah kosong, tak berguna, tak berarti. Iman yang mati. Olehnya saudaraku, maka Paulus memberikan kriteria atas orang-orang yang bukan hanya beriman ini, tapi juga mengenal kebenaran serta hidup dalam kesalehan melalui persekutuan kepada Titus. Hal ini dilakukan Paulus agar mereka yang nantinya sesuai dengan pengaturan Titus ini adalah orang-orang yang kompetensi yang memiliki kemampuan, wewenang, dan kecakapan. Menurut Mangkunegara, pengertian kompetensi merupakan sebuah faktor utama yang terdapat pada diri seseorang yang memang mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan orang lain dalam hal kemampuan. Sesuai dengan itu maka kita melihat orang-orang yang punya kemampuan ini adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, hidupnya tidak bercela, atau dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang tak bercacat, hanya mempunyai satu istri dan anak-anaknya hidup beriman, sehingga ia tidak dapat dituduh ceroboh atau senonoh dan tidak tertib. Dari ungkapan kata anupotaktos, yaitu juga dapat diterjemahkan dengan tidak patuh. Juga dalam ayat 7, bukanlah seorang yang angkuh, autade. Secara harafiah, kata ini diterjemahkan sebagai orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Bahkan mereka disebut sebagai orang yang tidak menghormati orang lain, sehingga mereka cenderung memandang rendah orang lain. Bukanlah seorang yang pemberang, atau dalam terjemahannya orgilon, dari kata orgilos yang berarti kemarahan yang mendarah daging. Kemarahan ini bukan kemarahan yang berkobar tiba-tiba, tetapi kemarahan yang selalu dipelihara seseorang sehingga selalu membara. Bukanlah peminum. Paroinon dari kata paroinos. Kata ini secara harafiah berarti gemar secara berlebihan terhadap anggur. Namun arti ini diperluas sehingga digunakan untuk menggambarkan segenap perilaku yang memalukan. William Barclay mengatakan perilaku yang memalukan ini seperti ketika orang Yahudi menikahi wanita Midian, orang Kristen menggunakannya untuk perilaku orang yang menyalibkan Kristus. Kata ini menggambarkan karakter seseorang pada waktu tidak mabuk,
bertindak seperti pemabuk yang memalukan. Hal lain juga yang diinginkan Paulus, yaitu bukanlah seorang pemarah. Plekten dari kata plektes. Pemarah di sini berbeda dengan orgilos di ayat yang ke-6 yang diterjemahkan pemberang. Karena pemarah di sini berarti orang yang suka berkelahi atau seorang pemukul. Bahasa kerennya sekarang suka main fisik. Tetapi kata ini juga diperluas dengan pengertian bahwa bukan hanya sekedar fisik, tapi juga verbal. Kekerasan bukan hanya lewat tindakan, tapi juga lewat kata-kata. Dan yang terakhir, bukanlah seorang yang serakah. Aiskrokerdes, dari kata aiskrokerdes. Kata ini menggambarkan seseorang yang tidak peduli bagaimana ia mencari uang sepanjang ia bisa memperolehnya. Dalam hal ini, orang Kreta beranggapan bahwa keuntungan material lebih berharga daripada kejujuran dan kehormatan. Sebaliknya, saudara-saudaraku, Paulus mau seseorang yang dipilih haruslah orang-orang yang dibahasakan di ayat yang ke-8 dan ke-9, yaitu suka memberi tumpangan, philoxenon, dari kata philoxenos, orang yang mengasihi orang asing atau orang yang ramah. Kedua, suka akan yang baik, philangaton, dari kata philangatos. Kata ini digunakan oleh Aristoteles dalam arti tidak egois, yakni orang-orang yang menyukai perbuatan baik. Ketiga, bijaksana, yaitu orang-orang yang mampu mengontrol seluruh kehidupannya sehingga ia mampu mengendalikan nafsu dan keinginannya. Keempat, adil, dari kata dikayon, dari kata dikayos, orang yang adil, orang yang mampu memberi penghargaan kepada manusia dan kemuliaan kepada Tuhan. Kelima, saleh, dari kata hosion, dari hosios, suci, yaitu mereka yang memelihara kehidupan yang patut, layak dalam kebenaran. Keenam, dapat menguasai diri, enkrate, dari kata enkrates, diartikan sebagai orang yang mencapai kesempurnaan untuk mengendalikan atau menguasai dirinya. Ketujuh, berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Berpegang pada pemberitaan firman yang diimani, yang dipercaya, agar supaya orang tersebut sanggup menasehati orang dengan ajaran yang benar, serta sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Meyakinkan di sini berarti menegur seseorang sehingga orang yang ditegur tersebut mengakui kesalahannya dan menerima kebenaran yang disampaikan. Hal ini menjadi tolak ukur yang diberikan Paulus kepada Titus, agar nantinya mereka yang dipilih melayani akan membawa orang Kreta menjadi tidak keji, tidak durhaka, dan sanggup berbuat yang baik sebagaimana ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, dengan demikian maka ada 4 hal yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita sehubungan dengan bacaan kita di saat ini. Yang pertama, melalui ayat yang pertama ini, sebagai jemaat dan pemimpin diingatkan, apakah kita sungguh-sungguh beriman? Kalau kita sudah sungguh-sungguh beriman, sudahkah kita mengenal dengan benar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Dan kalaupun sudah, apakah kita telah menjadi orang yang saleh? Karena banyak orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi masih sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat serta jemaat, menjadi pemecah belah dan merusak keutuhan jemaat dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Masih banyak orang beriman, tapi lucunya mereka masih seringkali sesuka hati untuk mencari Tuhan dalam persekutuan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan di tempat-tempat persekutuan, tergantung suasana hatinya. Ini bukanlah beriman, tapi hanya sekedar percaya. Karena beriman tanpa mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, sebenarnya kita bukanlah orang beriman dan kita tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Hal yang kedua, saudaraku, melalui ayat yang ke-6 kita sebagai pemimpin dan jemaat diingatkan bahwa kecerobohan-kecerobohan dalam hidup pasti membawa kita tidak tertib, tidak patuh terhadap apapun itu. Dalam kehidupan di dunia ini,
Apalagi ketika menjadi seorang pemimpin. Seorang yang beriman akan menghindari hal-hal tersebut. Walaupun tak sedikit kemudian yang jatuh dalam kecerobohannya. Walaupun memang terkadang tidak beristri dua, tapi mempunyai kekasih yang lain dalam hidupnya. Dapat dirasakan selain 01, ada 00 yang lain. Dan kita pun diingatkan, baik sebagai jemaat dan pemimpin, bahwa sehebat apapun kita, jika keluarga tidak mensupport, tidak mendukung, maka semuanya seakan-akan menjadi sia-sia dan tak berarti. Karena hal ini pasti akan menjadi catatan, menjadi perbincangan, bahkan juga perguncingan jika kita menjadi pemimpin dalam gereja dan masyarakat, tetapi keluarga, anak-anak kita, pasangan kita tidak terlibat aktif dalam gereja dan masyarakat. Apalagi kemudian mereka menjadi orang-orang yang mencoreng nama kita, bahkan wajah kita. Dari ayat yang ke-7, kita sebagai pemimpin dan jemaat diingatkan, jangan menjadi sombong dari apa yang Tuhan beri bagi kita. Apalagi kemudian memposisikan diri sebagai orang yang lebih tinggi dari orang lain. Dan kemudian menganggap rendah orang lain. Ingat, di atas langit masih ada langit. Di atas nasi kuning masih ada telur mata sapi. Dan di atas telur mata sapi pasti masih ada kerupuk. Jangan menjadi orang yang memendam amarah dan menyimpan akar pahit dalam diri kita. Jangan menjadi peminum anggur yang berlebihan sehingga mabuk. Kehilangan kontrol diri yang berujung pada tindakan-tindakan yang memalukan diri sendiri. Dan juga tindakan seperti orang yang mabuk. Baik mabuk jabatan, mabuk kekuasaan, mabuk popularitas, bahkan juga mabuk kekayaan. Jangan menjadi orang yang ringan tangan dan juga bermulut ringan. Yaitu orang yang suka memukul untuk mencederai orang lain. Baik secara fisik ataupun verbal melalui kata-kata. Tapi jadilah orang yang ringan tangan. Yaitu orang yang suka memberi untuk memberkati. Jangan menjadi hamba uang sehingga lupa akan Tuhan pemberi berkat dalam hidupmu. Jangan serakah dengan mengumpulkan serta menimbun kekayaanmu. Tetapi belajarlah untuk mengalirkan berkat. Jangan pelit. Ingat, Amsal 11 ayat 24 berkata, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Hal yang keempat, melalui ayat yang ke-8 dan ke-9, maka kita sebagai jemaat dan pemimpin diajak untuk bersikap ramah kepada orang lain. Dan keramahan ini bukan karena ada maksud-maksud tertentu, tetapi sebuah sikap yang lahir dari hati yang murni dan menjadi ciri hidup sebagai anak Tuhan. Tidak egois, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan terkadang mengorbankan kepentingannya bagi kepentingan banyak orang. Mampu mengontrol kehidupannya secara bijaksana sehingga selalu memahami mana yang adalah kebutuhan dalam hidup dan mana yang adalah keinginan diri. Mampu menghargai orang lain, mampu menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan, bukan karena status, tetapi karena memang seseorang patut untuk dihormati dan dihargai. Karena dengan demikian berarti kita mempermuliakan Tuhan. Mampu menjadi alat kesaksian Tuhan yang mampu menegur orang lain jika mereka berada dalam dosa dan kesalahan, serta mampu mengubah mereka yang berdosa untuk hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami bukan hanya mendengar, tapi dalam kesetiaan di dalam tuntunan Roh-Mu memperlakukan firman, supaya firman yang dilakukan akan terus-menerus menjadi alat kesaksian dan keberkatan bagi banyak orang. Haleluya. Amin.